Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memimpin sepanjang malam hari sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, sehingga kami dapat untuk memuliakan nama-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah. Juga Bapa, sekiranya Engkau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga Bapa, kami mengucap syukur Bapa, karena pada pagi hari ini kami dapat merayakan Paskah, di mana Engkau telah berkorban untuk menebus dosa-dosa kami yang sebenarnya kami tidak layak ya Bapa. Bapa juga, sebelum lagi lebih jauh kami mulai ibadah kami, sekiranya Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Juga Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga semua yang melayani pada pagi hari ini, baik pemusik, singer, LCD, yang merekam, dan kami sebagai MC, sekiranya Engkau berkati dan Engkau dapat menerima semua pelayanan kami ini ya Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Sekiranya kami beribadah, Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan menyanyi Allah Bangkit. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serahkanlah kekuatan-Mu, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempatku. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempatku. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Jemaat kami undang untuk duduk. Kita akan memuji kembali bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia raja raja, Dia raja segala. Bersama Yesus,
yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dapat dibaca pada Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Kiranya hukum kasih ini kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Ku tetap pegang salib itu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib dan kayu yang kasar, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menyiapkan untuk persembahan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji seperti yang Kau ingini. Dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang layak. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan bersamamu. Bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perterangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami persilakan hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami sungguh bergembira, bersukacita dalam kemenangan kebangkitan-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Engkaulah Tuhan Yesus yang sudah berkorban sampai mati di atas bukit Golgota. Namun hari ini kami boleh merayakan kemenangan-Mu. Engkau bangkit daripada kematian untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, sehingga kami boleh dimerdekakan, diberikan kepastian untuk hidup yang kekal. Biarlah sementara kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus boleh menolong kami semua, supaya kiranya kami boleh semakin diyakinkan, semakin dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus bangkit dan memberikan kemenangan buat kita yang percaya di dalam namanya. Mari di hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang boleh kita baca dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai 12. Saya bacakan buat kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman-Mu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai di situ dulu pembacaan kita. Berbahagialah kita semua yang boleh memelihara firman Tuhan, mempercayai dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu adalah kuasa kebangkitan Kristus. Ya, Kristus atau Tuhan Yesus yang telah menderita sengsara aniaya
dan sampai mati. Namun kematian bukanlah cerita akhir dari iman percaya kita sebagai orang Kristen. Kitab suci menyatakan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit daripada kematian. Artinya dia menang, mengalahkan kuasa maut, kuasa kubur, kuasa setan, kuasa iblis. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara, berdasarkan perikop ini kita akan melihat secara definitif tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, ya, kuasa kebangkitan Kristus itu memastikan adanya kelahiran kembali dalam Kristus. Ini satu berkat anugerah yang luar biasa, yaitu memastikan adanya kelahiran kembali dalam Kristus. Dikatakan secara tegas di sini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi berdasarkan pernyataan firman Tuhan dari 1 Petrus ini, bahwa kebangkitan atau kuasa kebangkitan Kristus adalah memastikan adanya kelahiran kembali. Ini kelahiran apa, saudara? Ini adalah kelahiran secara rohani, bukan kelahiran secara jasmani dari rahim seorang ibu. Nah, ini adalah sebuah doktrin pengajaran yang tidak mungkin dimengerti oleh pemikiran manusia. Ini pengajaran yang sangat mendasar dan sangat penting untuk kita pahami. Ya, dalam sebuah percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus yang tercatat dalam kitab Yohanes pasal 3, di situ Yesus mengatakan bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Sampai ada 2 kali pengulangan bahwa kelahiran kembali itu merupakan suatu keharusan. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat, yang artinya sudah sangat mendalam memahami kitab-kitab suci, kitab-kitab Taurat, tetapi tidak mengerti arti kelahiran kembali. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya yang sudah tua seperti begini terus kembali ke rahim ibu dan terus lahir kembali. Jadi Nikodemus memikirkan tentang kelahiran secara jasmani, tapi Yesus berbicara tentang kelahiran secara rohani, kelahiran sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini adalah pekerjaan kasih Allah, kasih karunia anugerahnya yang luar biasa. Makanya bagi saudara dan saya yang sudah percaya, diberikan memang iman, ya kita sudah nangkep artinya kelahiran kembali, yaitu adalah di mana kita boleh percaya dan menerima Yesus. Pada waktu kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nah pada waktu itulah dikenal istilah dalam Alkitab menjadi ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, atau dikenal dengan kelahiran kembali secara rohani oleh kuasa anugerah Allah Tritunggal. Jadi pada waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya boleh percaya lahir kembali, ini melibatkan otoritas Allah Tritunggal. Wah, dahsyat, luar biasa, ya. Jadi kita mengalami satu anugerah berkat
Oleh karena adanya kelahiran kembali itu memastikan adanya hidup yang kekal atau keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena jelas di sini adalah dikatakan ya, yang karena rahmat-Nya yang besar, rahmat-Nya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam banyak pernyataan kitab suci bahwa ya, kelahiran kembali dalam Kristus Yesus yang tadi saya katakan adalah pekerjaan Allah Tritunggal. Dalam Yohanes 6:44 jelas Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak menghendakinya. Ini ayat berbicara tentang apa? Otoritas kuasa Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Yesus, mengakui Yesus tanpa dikehendaki oleh Bapa. Ini kasih karunia Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang pilih aku yang memilih kamu. Ini berbicara tentang otoritas kuasa Allah Anak, Allah Putra. Ini anugerahnya. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, tidak ada seorang pun yang bisa mengakui Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Nah, ini artinya betapa luar biasa, sempurna pernyataan firman Tuhan. Ketika kita boleh mengalami Kristus, percaya pada Kristus, kita dilahirkan kembali, kita dijadikan ciptaan baru. Ini adalah pekerjaan dalam rahmat-Nya yang besar. Rahmat-Nya itu huruf besar. Itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara dan saya tidak kebetulan boleh menjadi percaya. Itu memang satu rencana agung Tuhan, Allah Tritunggal. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya sangat mengucap syukur karena diizinkan Tuhan untuk mengalami satu pelayanan yang luar biasa bersama-sama dengan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, ya hampir 80, yang banyak tuh 80-an. Sekitar ada 7 orang saya layani dan bikin persekutuan setiap hari Rabu ya sore, ya dalam komunikasi yang sangat sederhana. Yang saya ingin saksikan adalah walaupun mereka usia sudah lanjut, pada waktu mengalami kelahiran kembali karena sudah menerima Yesus, wah ini pribadi-pribadi orang-orang tua kita ini polos-polos, lugu apa adanya, ya tidak neko-neko. Saya melihat satu pernyataan kuasa Roh Kudus yang melahirkan mereka kembali menjadi bayi rohani dalam Yesus Kristus. Sungguh sangat berkesan, sehingga pelayanan ini tidak mungkin saya lupakan. Walaupun mereka sekarang 7 orang ini sudah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Nah, salah seorang saya saksikan, ya seorang bapak ini yang dulunya sangat penentang Kristen, sangat tidak suka dengan kekristenan, bahkan benci kekristenan, bisa dijamah Tuhan. Itu pun saya juga ya termangu-mangu, ya waduh kok bisa ya beliau ini menerima Yesus. Tapi itulah kuasa Roh Kudus yang tidak kita mengerti dengan akal kita, dilahirkan kembali. Nah, satu kali dia bersaksi dengan sangat sederhana, dengan masih bahasanya tuh owe-owe. Dulu owe sebelum terima Tuhan Yesus, kalau ngebayangin mati tuh owe menjadi takut. Tetapi sesudah owe terima Tuhan Yesus, owe nggak takut lagi. Malah kalau owe ngebayangin mati, yang datang terang. Kalau dulu yang datang gelap, kalau sekarang datang terang. Hati owe senang, hati bahagia. Ini kesaksiannya saudara sangat meneguhkan, menguatkan. Artinya oleh karena ada kelahiran kembali dalam Yesus Kristus, karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus,
Itu artinya ada kepastian. Karena ada kepastian inilah ya orang-orang yang sudah di dalam Kristus Yesus tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Karena sesudah kematian yang ada kebangkitan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, ini semua dimungkinkan atau dipastikan karena kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga saudara dan saya sekarang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, jangan takut yang namanya kematian. Kematian bukanlah sebuah kegelapan, tapi kematian merupakan sebuah terang benderang. Karena pada waktu kita dipanggil, percayalah, di saat itu juga kita bersama-sama dengan Kristus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan kuasa kematian. Kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus adalah memastikan adanya pertumbuhan rohani yang kuat. Ya, kita belajar masih concern dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. Saudara, yang pertama tadi adalah memastikan adanya kelahiran kembali dalam Kristus Yesus, sehingga oleh kebangkitannya ada kepastian apa, saudara? Hidup yang kekal, dari mati kepada hidup. Itu tegas itu bahasanya. Nah, yang kedua adalah memastikan pertumbuhan rohani yang kuat. Dikatakan dalam ayat 6 dan yang seterusnya, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihatnya, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Wah, dahsyat, luar biasa ini firman Tuhan, saudara. Ya, sesudah kita mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus, kelahiran kembali dalam Kristus Yesus yang memastikan kita boleh hidup yang kekal, maka yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus adalah memastikan pertumbuhan rohani yang kuat. Ya, bukan hanya kita bisa melewati badai pencobaan, tetapi firman Tuhan di sini yang saya lihat adalah membuat kita bisa bersukacita di tengah berbagai-bagai pencobaan. Saudara, kita mengalami sebagai bayi rohani, dan sesudah bayi rohani kita nggak tetap bayi rohani, yaitu kita mengalami pertumbuhan, berproses, mengalami sebuah dinamika perjalanan hidup mengiring Yesus di tengah-tengah dunia, ya, di mana kita banyak mengalami berbagai pencobaan dan berbagai ujian, kesulitan dan kesukaran. Itu fakta kenyataan yang kita alami. Jadi seperti bayi terus mengalami perkembangan atau fase-fase perkembangan bertumbuh sampai menjadi manusia dewasa. Dan memang itu adalah satu pengajaran firman Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu panggilan Tuhan untuk kita bertumbuh. Jangan menjadi orang Kristen terus menjadi bayi rohani, tapi harus bertumbuh, progres, sehingga sampai pada puncaknya mengalami kedewasaan rohani. Efesus pasal 4:13, dengan tujuan supaya kita jangan terombang-ambing dalam iman percaya kita. Nah, saudara, perhatikan di sini kitab 1 Petrus ini, ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bersukacita terhadap apa? Terhadap kelahiran kembali yang memastikan kita boleh hidup yang kekal,
Bersukacitalah untuk hal itu, sekalipun sementara waktu di dunia mungkin sekian tahun, belas tahun, sekian puluh tahun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Saudara dikatakan, bergembiralah, bersukacitalah. Jadi pada waktu kita mengalami ada banyak kesulitan, kesukaran di tengah-tengah dunia ini, mari kita ingat, apa yang kita ingat? Oh, saya sudah dilahirkan kembali. Karena saya sudah dilahirkan kembali, saya menerima hidup yang kekal, pengharapan yang sangat memberikan sukacita. Ingat akan Yesus Kristus yang sudah memberikan kepastian akan hal ini. Jadi pada waktu kita di tengah-tengah mengalami berbagai pencobaan, ingatlah Kristus sudah menjadi jaminan untuk hidup kita semua. Kristus yang sudah mati, Kristus yang sudah bangkit itu. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang memang menghayati tentang pengorbanan Kristus dan juga kebangkitannya, pasti ada kekuatan ilahi di dalam dirinya untuk bisa melewati berbagai badai persoalan, masalah di dalam hidupnya. Dan kuasa kebangkitan Kristus ini memastikan memang kita terus berproses mengalami pertumbuhan yang dewasa sehingga kita boleh kuat ya dalam hidup ini, bukan sekedar kuat tetapi tetap bisa memiliki iman percaya ya, sekalipun mungkin kita tidak mengerti, sekalipun kita tidak memahami masalah-masalah yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, tetapi kita akan bisa tetap percaya. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini jaminan ya. Kalau betul-betul kita menyatu dengan kesengsaraan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita alami, bukan hanya sekedar kita melewati, tetapi dikatakan dimampukan untuk bergembira, bersukacita atas setiap masalah. Bukannya sampai situ bergembira, bersukacita, sekalipun sampai pada satu titik kita tidak mengerti tentang masalah yang kita hadapi akan hal ini, namun kita tetap percaya. Sekalipun kamu belum melihatnya, kamu tetap mengasihi. Sekalipun kamu tidak melihatnya, kamu tetap percaya. Iman seperti inilah yang boleh bertumbuh dalam setiap orang percaya yang mengalami kelahiran kembali oleh karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu Yesus bangkit ya, orang percaya termasuk rasul-rasul yang sudah mendengar, menyaksikan, semuanya percaya. Tapi ada satu kesaksian salah satu rasulnya bernama Thomas, sehingga dia berkata, sebelum saya mencucukkan jariku ke dalam tangannya yang berlubang paku, saya mah nggak percaya. Thomas keras hati, saya nggak mau percaya kalau saya belum melihat. Dan puji syukur Thomas mendapatkan anugerah, Yesus hadir. Sementara Thomas berpikir demikian, berkata demikian, shalom, damai sejahtera. Saudara, pada pertemuan itu, pada perjumpaan itu, saya yakin Thomas nggak sampai mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangan Yesus. Thomas sudah percaya, tapi bukan itu yang saya tekankan di sini. Yesus berkata, kamu percaya karena sudah melihat. Tetapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah, kualitas iman seperti inilah yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena banyak orang di tengah-tengah pergumulan, masalah, kesulitan, dia kecewa, dia sakit hati, tersinggung, menoleh ke belakang, terus meninggalkan Tuhan. Nah, fakta seperti begini kan tidak sedikit, banyak ya orang meninggalkan Tuhan karena kesulitan, karena persoalan, karena masalah. Tapi hari ini dengar berita anugerah bahwa orang yang telah mengalami kelahiran kembali karena kuasa kebangkitan Kristus dipastikan bisa bertumbuh, mengalami pertumbuhan rohani,
mencapai kedewasaan penuh. Sehingga akhirnya karena dewasa penuh, dia bisa melewati berbagai pencobaan, ujian. Nggak dikatakan berbagai berarti banyak. Mungkin barangkali terus berakumulasi, tapi dia tidak pernah surut untuk iman percayanya kepada Yesus. Ya, jadi bergembira karena persoalan-persoalan, bahkan dibuatnya sekalipun tidak masuk akal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku percaya. Tetap nggak berubah, tidak bergeser. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sampai maut menjemput, sampai Tuhan memanggil. Kenapa? Karena dipastikan orang yang mengalami kelahiran kembali oleh karena kuasa kebangkitan Yesus dipastikan mengalami sebuah proses yang progres untuk bertumbuh sampai mengalami kedewasaan rohani. Dengan dewasa rohani menjadi kuat menghadapi berbagai tantangan. Ya, saudara, saya yakinkan orang-orang seperti itu pasti akan mengikut Yesus sampai akhir, setia sampai akhir. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa kuasa kebangkitan Yesus yang pertama memastikan adanya kelahiran kembali, memastikan adanya pertumbuhan rohani sehingga mencapai kedewasaan rohani yang siap kuat menghadapi berbagai badai persoalan. Dan yang ketiga adalah kuasa kebangkitan Kristus memastikan orang percaya melayani Tuhan dengan giat. Ini itu satu paket, saudara. Bayi rohani bertumbuh dewasa, kuat menghadapi persoalan sehingga tak tergoyahkan. Nah, orang-orang seperti inilah ya pasti nggak bisa dihentikan. Dia akan mengambil bagian dalam sebuah pelayanan dengan giat kepada Tuhan. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-12, saya langsung membaca 12 bagi kita. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberitakan. Wah, dahsyat. Ini luar biasa, saudara. Karena Yesus sudah bangkit pada kematian, ya, Dia boleh membuat adanya kelahiran kembali. Kita boleh menerima hidup yang kekal. Oleh karena Yesus telah bangkit pada kematian, oleh karena kuasa kebangkitannya memastikan adanya sebuah proses yang progres untuk bertumbuh sampai kepada kedewasaan rohani. Dengan kedewasaan rohani inilah kita tidak terombang-ambing oleh apapun juga, sehingga pada akhirnya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus ini dipastikan ya nggak usah dipaksa-paksa, didorong-dorong. Dia mengerti hatinya Tuhan, dia mengerti rencananya Tuhan, dia mengerti panggilan Tuhan. Dia pasti akan terlibat, bukan sekedar aktif, proaktif untuk melayani. Polos hatinya, nggak neko-neko. Dia pasti akan ikut bersama-sama dalam ladang pelayanan, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Mungkin melakukan ada banyak pelayanan dalam gereja, jadi worship leader, singer, tim musik, kolektan, dan juga tetap melakukan persekutuan, ibadah, doa. Itu pasti nampak nyata jelas. Jadi orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dia pasti akan dibuatnya giat untuk melayani Tuhan. Sama dengan para murid pada waktu Yesus bangkit dan mereka melihat, mereka mengalami sekalipun capek berjalan hampir mungkin 12 atau 13 kilo. Ada 2 murid yang menuju Emmaus, sudah lelah, letih, lesu, loyo, tenaga habis, stamina habis. Tapi tatkala mata tercelik rohaninya, oh ini dia juru selamat kita, Yesus sudah bangkit. Wah, dia kembali lagi ke Yerusalem. Saudara bisa bayangin, di tengah-tengah sudah habis stamina, bangkit bersorak-sorai kembali
untuk melayani Yesus, memberitakan Yesus yang bangkit, tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Sejarah mencatat untuk seterusnya. Mereka tidak takut lagi menderita, tidak bisa dihentikan oleh apapun, sekalipun memang ancamannya adalah nyawa, ya, aniaya, siksa, menderita karena nama Yesus. Mereka siap. Ini adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Stefanus kenapa rela dirajam? Oleh karena sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Semua rasul-rasul, semua orang percaya, sejarah rohani mencatat orang mula-mula, oleh karena Yesus sudah bangkit, mereka siap melayani sampai nyawa pun dipertaruhkan, dikorbankan, oleh karena iman percaya kepada Yesus yang sudah bangkit daripada kematian. Jadi saudara, firman Tuhan pada hari ini saya bicara 3 hal. Kuasa kebangkitan Kristus adalah memastikan adanya kelahiran kembali dalam Kristus Yesus, memastikan adanya pertumbuhan rohani mencapai kedewasaan rohani penuh, dan yang ketiga, memastikan setiap orang percaya mengalami kuasa kebangkitan Yesus pasti aktif melayani. Itu yang saya percaya dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu, catatkan ini di hati kami, karena Engkau sudah bangkit daripada kematian. Biarlah kami semua yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yang sudah dilahirkan kembali, mengalami pertumbuhan, supaya kami boleh mengalami satu pelayanan yang luar biasa, yang penuh dedikasi dengan Tuhan Yesus. Karena kami percaya segala dedikasi jerih lelah kami dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah Allah kami kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan juga pada hari ini sebenarnya kalau kita tidak ibadah offline, karena hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita, Gereja GSK Kelapa Gading yang ke-27. Ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk periode kepengurusan majelis juga sebenarnya sudah selesai sampai saat ini. Harusnya kita ada pemilihan majelis baru. Jadi nanti tolong di grup melayani yang semua komisi tolong kasih masukan untuk kepengurusannya, untuk selanjutnya bagaimana. Terima kasih. Dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi yang nanti akan dilanjutkan oleh doa syafaat, doa persembahan, dan juga doa berkat oleh hambanya Pendeta Iwayan Murtajaya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah pada hari ini, di hari kebangkitan-Mu. Kami telah dilawat oleh firman Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan pengharapan pasti untuk kami semua yang percaya. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk seluruh pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur bahwa program vaksinasi sudah bisa berjalan dengan baik, dan kami berdoa biarlah kiranya ini boleh terus berproses dengan normal, sehingga seluruhnya nanti rakyat Indonesia bisa divaksinasi, sehingga akhirnya Indonesia boleh bebas daripada COVID Corona, dan adanya nanti pertumbuhan-pertumbuhan dari perekonomian di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah,
Untuk hamba-Mu Bapak Joko Widodo, kami selalu perserahkan kepada Tuhan agar beliau diberikan kuat dan sehat, stamina yang prima untuk boleh memimpin bangsa ini. Biarlah kiranya semuanya ada di dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kerjasamanya dengan para menteri, para petinggi negara, dengan pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dan juga seterusnya. Biarlah Indonesia tetap akan dituntun, dipimpin, dibawa maju untuk boleh mencapai cita-cita bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat dimanapun juga di Indonesia, dalam berbagai wadah denominasi. Tuhan menolong, membuat kami semua perhamba-Mu, seluruh jemaat-jemaat umat Tuhan bergiat untuk boleh menyaksikan tentang Injil Tuhan. Khusus kami berdoa untuk saudara kami di Gereja Katedral Makassar yang baru saja kena bom. Biarlah hari ini bukan menyurutkan iman kami, tapi justru akan lebih membangkitkan iman kami untuk memberitakan akan kabar baik bagi Indonesia ini. Berkati saudara kami yang kena bencana bom ini, ya, yang terluka, biarlah kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga pemulihan kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya dengan peristiwa seperti ini seluruh gereja-gereja Tuhan bangkit bersama-sama untuk menyaksikan akan kuasa kebangkitan Kristus bagi Indonesia. Kami berdoa juga untuk gereja Mustang Kristus di tengah-tengah berbagai pergumulannya. Tuhanlah kiranya juga memberkati kami setiap gereja lokal dimanapun kami ada, para hamba Tuhan, pendeta, guru Injil, evangelis, dan juga semua pengurus-pengurus komisi, semua umat-Mu. Tuhan memberkati yang tersebar baik di Jawa Barat, DKI, yang ada di Bangka, di Batam, dan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Kalimantan Barat. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kami berdoa khusus untuk ketua sinode kami Bapak Andrew, kiranya Tuhan tolong, Tuhan boleh memberikan pemulihan, penyembuhan, supaya beliau boleh cepat sembuh dan kembali bisa beraktivitas dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih buat jemaat-Mu di Kelapa Gading. Biarlah tetap bertekun dan setia di dalam ibadah, dalam pengiringan, dalam pelayanan, dalam salah sesuatu yang perlu dilakukan bagi Tuhan. Tuhan memberkati supaya jemaat-Mu di Kelapa Gading boleh tetap terpelihara di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam iman percayanya kepada Tuhan tetap teguh. Hari ini juga jemaat-Mu telah membawa persembahan. Kiranya segala persembahan yang dibawa kepada Tuhan, Engkaulah kiranya memberkatinya. Biarlah segala persembahan perpuluhan, sukarela, persembahan syukur, semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syafaat dan persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Tuhan memberkati. Amin.